Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview pestisida atau bahan-bahan kimia apa saja yang biasa digunakan pada budidaya bawang merah atau tanaman lainnya di dunia pertanian. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang herbisida. Apa itu herbisida, bagaimana pengaplikasiannya dan fungsinya untuk apa, dan kelemahan dan kelebihannya apa. Tonton video ini sampai habis. Herbisida atau racun rumput adalah pestisida atau senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas gulma atau tanaman pengganggu pada budidaya pertanian yang bisa menyebabkan menurunnya hasil atau produktivitas dari pertanian yang kita budidaya. Nah, teman-teman perlu dipahami dulu, gulma itu tidak bisa dimusnahkan karena itu ciptaan Allah. Pasti di sawah itu pasti akan ada rumput atau tanaman pengganggu. Namun itu kita berusaha untuk mengendalikan supaya budidaya pertanian yang kita miliki itu tidak terganggu hasil atau produktivitasnya dengan adanya gulma yang berlebihan. Nah, di sini saya memiliki produk pestisida atau herbisida yang berfungsi untuk mengendalikan gulma pada dunia pertanian purna tumbuh atau purna olah lahan, sebelum olah lahan, yaitu Tosdon-Neo, produk dari Syngenta. Seperti ini teman-teman. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dosisnya berapa, tonton video ini sampai habis. Tosdon-Neo ini adalah produk dari Syngenta, herbisida berbahan aktif setara dengan glisofat. Ini cukup tinggi, 480 gram per liter. Jadi ini sangat efektif karena dosis atau bahan aktifnya cukup tinggi. Isinya kurang lebih 1 liter teman-teman. Ada yang kemasan besar, ada yang kemasan kecil juga ada, dan harganya tergantung dari lokasi teman-teman. Herbisida ini sistemik, purna tumbuh, berbentuk larutan dalam air, berwarna kuning seperti ini teman-teman. Ini kemasannya yang biru, jadi mengendalikan gulma pada tanaman seperti bawang merah khususnya yang ada di Probolinggo. Dan ini adalah sistemik. Sistemik itu matinya cukup lama tapi tumbuhnya cukup lama karena membunuh gulma sampai ke akar-akarnya. Dan disarankan penggunaan Tosdon-Neo ini jangan sampai ada tanaman utama pada lahan yang akan dispray oleh Tosdon-Neo ini, karena kalau dispray akan ikutan mati juga teman-teman. Jadi diusahakan pada waktu setelah panen kita spray. Setelah tanaman itu mati kurang lebih 10-15 hari kita olah lahan. Nah, itu yang bisa dilakukan pada budidaya bawang merah biasanya. Begitu juga pada budidaya tanaman lain, karena kalau masih belum bereaksi biasanya ditanam, itu juga akan menyebabkan sedikit banyak akan mengefek pada tanaman yang akan kita tanam jika belum maksimal matinya tanaman dengan penggunaan sistemik ini. Beda dengan penggunaan herbisida kontak. Jadi hati-hati bagi teman, penggunaan herbisida sistemik ini kita spray jika tidak ada tanaman utama. Dan manfaatnya adalah mengendalikan gulma itu sangat cepat dan tuntas. Ini akan terserap kurang lebih 5-7 hari dan kelihatan matinya di 10-15 hari. Tahan lama atau tumbuhnya itu lama dalam mengendalikan gulma, terutama gulma-gulma yang membandel pada budidaya tanaman yang kita miliki. Dan spektrum gulma atau gulma yang akan dibasmi itu cukup luas, baik daun sempit, baik daun lebar, atau yang berbatang juga bisa terkena dari keampuhan dari Tosdon-Neo dari produk Syngenta ini. Nah, untuk dosisnya sendiri bervariasi teman-teman, tergantung wilayah.
Kenapa tergantung wilayah? Karena setiap wilayah itu tingkat resisten atau kekebalan dari gulma itu berbeda. Di Probolinggo itu tingkat resistennya cukup tinggi karena di Probolinggo itu setiap 2 bulan penggunaan herbisida itu dilakukan dan dosisnya juga bervariasi. Untuk dosisnya sendiri dari perusahaan itu 3 liter per hektar. Jadi teman-teman bisa 2 sampai 3 mili per liter. Jadi 30 sampai 50 mili per liter itu dosis dari perusahaan, tergantung dari tingkat resisten di tanaman atau gulma di wilayah tersebut. Di Probolinggo sudah ada mencapai 100, ada juga yang wilayah sudah mencapai 200 mili per tangki. Jadi teman-teman di video saya sebelumnya juga pernah kaget, waduh kok sampai dosisnya seperti itu, karena di Probolinggo sendiri sudah tingkat kekebalan atau resisten tanaman itu cukup tinggi. Jadi penggunanya sudah mencapai 100 sampai 200 mili per tangki. Nah itu. Dan untuk penunjuk keamanan juga teman-teman sudah bisa lihat, dibaca di kemasannya, tidak boleh makan, tidak boleh merokok dalam penggunaan herbisida karena itu efek bagi petaninya atau penyepreinya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau saran apa produk apa yang akan direview, jika ada produknya di Probolinggo akan saya review. Dan bagi teman-teman yang ingin tulis di kolom komentar di bawah ini atau bisa WA saya di 082 330 330 330. Di sini saya bukan mengajari atau menggurui. Di sini kita berbagi pengalaman dan berbagi informasi khususnya di Probolinggo, terutama budidaya bawang merah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan tombol loncengnya di bawah ini teman-teman, supaya mendapatkan notifikasi atau informasi jika saya mengupload video-video lainnya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak sebenarnya sawah.